Mari Bapak Ibu, kita datang kembali kepada Tuhan sebelum kita diberkati oleh firman-Nya yang pada hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Bapa, kami bersyukur jika sebentar kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika Engkau berbicara kepada kami, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami yakin, kami imani, firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita punya judul yang istimewa, yaitu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Saya bacakan Markus pasal yang kelima, ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Namun senang jika nanti Anda mau membacanya kembali mulai ayat 21 hingga yang ke-43. Satu bacaan itu penuh, Bapak Ibu baca kembali. Sekarang kita perhatikan Markus pasal 5 ayat 25 hingga yang ke-30. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan terlebih yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, ada kisah yang istimewa. Diceritakan seorang perempuan telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke banyak tabib, namun tidak ada hasil. Bahkan hartanya habis. Nah, saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus yang adalah Tuhan, yang bisa sembuhkan segala macam sakit penyakit. Tetapi untuk mendekati kepada Tuhan Yesus bukan persoalan yang mudah. Sebab setiap kali Tuhan Yesus bersama para rasulnya berjalan berkeliling, memberitakan firman-Nya, tentu ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dalam jumlah yang besar. Karena mereka pun punya kepentingan yang sama. Membawa saudaranya yang sakit atau dirinya yang sakit, minta disembuhkan. Nah, saudara, perempuan ini beriman. Perempuan ini percaya. Sebab dia telah mengalami
penderitaan yang demikian sangat, ketika dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, hartanya habis, keadaannya bahkan semakin memburuk. Berarti pesan Tuhan, jika Anda punya masalah, jangan Anda tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Usaha, jerih lelah, dengan kekuatan diri sendiri tidak akan pernah memberikan hasil. Bahkan akan memperburuk keadaan. Seperti perempuan ini, keadaannya juga semakin buruk, harta bendanya habis. Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, perempuan ini berusaha mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dia berusaha mendekat terus. Dan akhirnya perempuan ini berhasil mendekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Sesuai dengan imannya yang sungguh-sungguh berharap untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang Maha Kuasa, maka terjadilah sesuai dengan imannya, perempuan ini disembuhkan seketika itu juga, badannya merasa sudah sembuh, pendarahannya berhenti. Saudara, sebagai perempuan, sesama perempuan, saya yakin Anda tahu pendarahan yang terjadi, yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang, akan membuat badan seseorang itu jadi lemah, tidak berdaya. Yang keluar adalah darah selama 12 tahun. Sedangkan yang secara normal perempuan yang harus mengalami menstruasi, terkadang aja bisa para perempuan ini menderita pusing kepalanya. Ini 12 tahun. Dan dia sudah merasakan ketika menjamah jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan seketika itu juga. Namun ada sesuatu yang aneh. Justru di tengah-tengah kerumunan begitu banyak orang, Yesus Tuhan memalingkan mukanya. Dan dia bertanya kepada para muridnya dan kepada banyak orang yang mendesak dia, berdesak-desakan itu tadi. Dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Anda itu aneh. Lihat orang begitu banyak mengerumuni kita. Mengerumuni engkau Tuhan. Berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dengan tubuhmu. Tetapi kenapa engkau berkata, siapa yang menjamah jubahku? Jelas banyak orang berhimpitan dengan tubuhmu, pikir para rasul. Tetapi dia berkata, zaman yang satu ini berbeda dengan orang yang berdesak-desakan menghimpit tubuhku. Orang yang datang kepadaku tidak punya kepentingan yang serius. Dengan orang yang datang kepadaku punya kepentingan yang sungguh-sungguh serius. Dengan sepenuh hati beriman percaya kepadaku, berbeda dampak yang aku alami. Yesus Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yaitu ketika seseorang menjamah dia, ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika seseorang memohon belas kasihan kepada dia dengan sungguh-sungguh, percaya 100% dengan kesungguhan hati, maka kuasa dari Tuhan Yesus, tenaga dari Tuhan Yesus, itu keluar dari tubuhnya.
masuk ke dalam orang yang membutuhkannya. Dan mukjizat kesembuhan, mukjizat pertolongan itu akan terjadi. Saudara, oleh karena itu, jangan pernah merasa takut saat engkau punya masalah, saat engkau punya sakit, saat engkau punya beban yang begitu berat. Kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Jika engkau datang kepada Dia dengan kesungguhan iman, dengan kesungguhan hati, apapun persoalanmu, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Engkau tinggal mencurahkan segala isi hatimu, dan belas kasihan Tuhan akan turun di dalam dirimu dan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Saudara, ada seorang yang namanya Pak Wiwit. Istrinya biasa dipanggil Mbak Tias. Jin kenal karena Pak Wiwit dan Mbak Tias akhirnya bersama keluarganya, bersama dengan teman-teman yang lainnya, ikut bersama saya melayani Tuhan ke kota-kota sekitar kota Kediri, tempat saya tinggal di sana. Saya sempat beli satu kendaraan minibus yang bisa angkut 15 orang, baru dari karoseri di Magelang, New Armada. Di belakang bus itu masih ada mobil saya dan satu mobil tim saya yang lain. Kode dari Minggiran. Demikian Pak Karmen, biasa dipanggil dengan teman-teman dengan panggilan kode. Nah saudara, kami keliling memberitakan firman Tuhan sesuai dengan jadwal. Saya diundang memberitakan firman Tuhan setiap minggu. Nah saudara, sebelum saya kenal dengan Pak Wiwit, datanglah seorang yang namanya Pak Rudi, seorang guru SMP. Dia datang ke saya minta tolong, saya datang mendoakan anaknya Pak Wiwit yang namanya Riko. Waktu itu dia masih usia di bawah 10 tahun. Dikatakan bahwa anaknya Pak Wiwit sakit, Pak Roni. Harta benda Pak Wiwit sudah habis untuk mengobatkan anak yang dicintai ini. Kapan Pak Roni bisa datang ke sana? Saya bilang, besok silakan Anda jemput saya sini lagi. Hari ini saya tidak bisa karena saya ada jadwal yang lain. Supaya apa? Pak Rudi, Anda menuntun saya iringi Anda dari belakang. Supaya saya tidak kesulitan mencari alamat yang Anda maksud. Karena apa? Rumahnya ada di pinggiran kota Kediri. Nah saudara, sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya, kita beriring-iringan menuju ke rumah Pak Wiwit yang saya belum kenal. Pada waktu itu saya berkenalan dengan Pak Wiwit, dengan istrinya, dengan mertua Pak Wiwit, suami istri, kemudian saudaranya Riko, dan segenap seisi rumah tangganya, karena memang saya sarankan. Nanti kalau saya datang, saya mau keluarga yang sedang mengalami masalah, itu berkumpul semuanya. Sebab menurut saya belajar Alkitab, saat seorang anggota keluarga sakit, penderitaan itu dialami oleh seluruh keluarga. Saya ingin keluarga ini menyatukan hati, berdoa tertuju kepada Yesus yang adalah Kristus. Nah saudara, setelah ketemu, saya nanya sama Pak Wiwit, perkenalan, kita ngobrol-ngobrol. Riko itu ditidurkan di lantai, di atas kasur, badannya pucat sekali, panasnya itu antara 39-40. Sedikit goyang, sudah nangis, anak ini kesakitan sekali. Saya nanya, Pak Wiwit, anakmu sakit apa?
Dia bilang, ini didiagnosis oleh dokter anak-anak, spesialis anak-anak, sakit kanker liver. Saya sudah obatkan dan habis banyak biayanya. Sehingga harta bendanya sudah terkuras habis. Dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengobatkan, sehingga anak ini dikeluarkan dari rumah sakit. Nah, saudara, kata Pak Wiwit, segala cara sudah ditempuh. Datang ke orang pinter, datang ke mana itu orang yang dianggap sakti dan lain sebagainya, alternatif, tidak ada hasilnya. Kemudian dia bertanya kepada saya, Pak Roni, apakah anak saya bisa disembuhkan oleh Tuhan? Saudara, sebagai anak Tuhan yang saya dipakai oleh Tuhan melayani dia, saya berkata, jika Tuhan berkenan, maka Yesus yang adalah Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Semudah dia membalik tangan, demikian pula anakmu bisa disembuhkan oleh dia. Wah, mereka senang. Tetapi saya berkata sama mereka, Anda harus mengikuti petunjuk Alkitab. Anda ketemu saya mendoakan. Tetapi yang punya masalah bukan saya. Yang punya masalah adalah Anda sekeluarga. Berarti Anda sekeluarga harus rajin berdoa kepada Yesus yang adalah Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mereka berkata, waduh Pak Roni, kami ini kan tidak bisa berdoa. Nah, ini problemnya orang itu biasanya berdoa tidak bisa. Saya ngomong, saya tidak percaya orang tidak bisa berdoa. Tetapi saya tahu terkadang orang ngomong itu dengan susunan kata-kata, membentuk kalimat yang kurang enak didengar. Silakan nanti kamu mulai belajar berdoa, setiap orang mengeluarkan suara. Sebab apa? Ketika anakmu sakit, Anda sebagai orang tua, Anda sedih tidak? Oh ya, kami sedih sekali. Berarti Anda ikut punya masalah. Ketika Riko sakit, saudaranya sedih tidak? Kakaknya bilang, saya sedih Pak Roni. Anda ikut berdoa. Ketika Riko sakit, kakek neneknya sedih tidak? Oh jelas ini cucu yang kami cintai, kami sedih. Kalian ikut berdoa. Supaya apa? Doa kalian yang disatukan nanti datang sampai ke hadirat Tuhan, didengar oleh Tuhan Yesus, maka belas kasihan Kristus turun, Riko anakmu disembuhkan oleh dia. Saudara, oleh karena itu mulai saya ajar, mulai saya injili. Nah, setelah tiba saatnya, saya membuka di dalam doa lebih dulu. Sudah saya tentukan. Saya membuka dalam doa lebih dulu. Habis itu giliran Pak Wiwit sebagai papahnya, Mbak Tia sebagai mamahnya, kakeknya, neneknya, saudaranya, kembali saya tutup di dalam doa. Selanjutnya, setelah nanti selesai saya pulang, Anda setiap hari harus berkumpul mengelilingi Riko, berdoa kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah, saudara, setelah saya berdoa, singkat kata saya ajar, saya pulang. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa anak-anak. Karena memang Pak Wiwit belum jadi Kristen sungguhan, masih kiri kanan. Sehingga juga datang ke dukun dan lain sebagainya. Nah, saudara, seperti biasa ketika saya melayani seseorang, saya selalu memantau hingga tuntasnya seseorang dari masalah. Keesokan paginya saya telepon Pak Wiwit. Pak Wiwit sudah berdoa malam. Oh sudah Pak Roni. Bersama keluarga. Iya bersama keluarga. Oke. Sekarang kondisinya pagi ini anakmu bagaimana? Puji Tuhan Pak Roni.
anak saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini Riko itu sudah berkeluarga dan memiliki anak. Rekaman medisnya masih disimpan sebagai kenang-kenangan. Dan kemarin Mbak Tias, ibunya Riko, WA ke saya. Pak Roni, kapan kalau ke Kediri, saya tunggu. Anda mampir ke rumah, saya kangen ngobrol lagi dengan Pak Roni. Saya janjikan, saya usahakan ketika saya pulang ke Kediri, saya mampir ke rumahmu. Nah saudara, kenapa saya harus mengajar mereka untuk berdoa semuanya? Yang pertama, saya tidak ingin terjebak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan keluarga Pak Wiwit berpikir, Pak Roni ini sakti. Lewat doa Pak Roni, anakku sembuh. No. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan, sebab saya mengajar mereka untuk ikut berdoa. Sehingga ketika Riko disembuhkan, kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin dengan bijaksana membuat Tuhan menggenapi janjinya. Karena dia berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Nah, kalau saya kumpulkan satu keluarga bersama yang sakit si Riko ini tadi, bersama dengan saya, yang ada di situ ada 6-7 orang. Setiap hari yang berdoa 6-7 orang. Otomatis Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia hadir di tengah-tengah ketika Anda berdoa. Sehingga doa yang Anda naikkan pasti didengar oleh Tuhan. Dan jika Tuhan melihat betapa engkau sungguh-sungguh mengasihi orang yang sakit ini, maka belas kasihan Tuhan itu akan turun. Maka ada tenaga dari Yesus Kristus Tuhan yang keluar dari tubuhnya. Ada kuasa Kristus yang keluar dari tubuhnya dan mendatangkan mukjizat apa saja yang engkau minta di dalam doa yang penuh dengan kesungguhan. Saudara, penutup daripada khotbah saya, mari saya ajak membuka dari 1 Samuel pasal yang pertama. Saya mau bacakan ayat 11 sampai dengan 17. 1 Samuel pasal 1 ayat 11 sampai dengan 17. Supaya Anda yakin bahwa orang yang datang kepada Kristus dengan kesungguhan itu akan mendapat belas kasihan Tuhan, karena ada kuasa yang keluar dari dirinya, ada tenaga yang keluar dari dirinya, karena Anda berhasil menarik belas kasihan Kristus turun dalam hidupmu, maka pertolongan dan mukjizat Tuhan akan terjadi. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 17. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu
daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara, kisah ini adalah mengisahkan ibunya Samuel, Nabi Samuel. Yang oleh karena suaminya itu menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya Penina. Sebab Hana, istri pertama, tidak dikaruniai anak. Penina dikaruniai anak. Dan Penina mulai mengejek Hana sebagai istri yang pertama. Maka disitulah Hana merasa sakit hati, susah sekali. Sepertinya dia menjadi seorang perempuan yang tidak sempurna karena tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana sebagai suaminya. Maka datanglah dia ke bait Allah, dia berdoa. Imam besar Eli menyaksikan. Dikira oleh imam besar Eli, Hana ini sedang mabuk. Ternyata tidak. Dia berkata, karena susahnya hatiku, aku mencurahkan isi hatiku. Aku curhat kepada Tuhan. Sehingga aku harus berkata dengan Tuhan, demikian lamanya. Saudara, apa yang dikatakan oleh dia? Dia menasarkan, Tuhan, jika engkau memberkati aku, memperhatikan sengsaraku, dan engkau mengkaruniakan aku anak laki-laki, disebut, saudara, jenis kelaminnya, anak laki-laki, maka seumur hidup anakku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan sebagai bukti nasarku ini tadi, maka anak ini jadi nasir Allah. Nasar jadi nasir Allah. Yaitu anak yang dijanjikan, yang sudah dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan sebelum ada dalam kandungan ibunya. Dan tanda kenasiran selalu ditandai dengan pisau cukur tidak akan mengenai kulit kepalanya, tidak akan mengenai rambutnya. Sama seperti Simpson, rambutnya tidak boleh dipotong. Demikian juga Samuel ketika lahir, berarti Tuhan mengabulkan doa Hana. Oleh Hana setelah pisah susu, setelah anak ini sudah tidak perlu ASI lagi, itu dihantar ke bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan, sesuai dengan nasarnya Hana kepada Tuhan, di bawah bimbingan Imam Eli di dalam bait Allah. Selanjutnya, berturut-turut Hana mendapatkan keturunan, yaitu adik daripada Samuel. Saudara, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Setiap orang hidup punya persoalan masing-masing. Sebesar apapun Anda punya persoalan, seberat apapun pergumulanmu, ada jalan keluarnya. Jika engkau datang kepada Yesus yang adalah Kristus, engkau pun akan mendapatkan belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu, dan mukjizat terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin.